Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita yaitu dari kitab Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Demikian dituliskan. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Demikian dituliskan. Sobat Kristiani, kita kembali disapa oleh firman Tuhan dari kitab Wahyu, kitab yang tidak mudah dipahami, kitab yang sering diabaikan ataupun dilewatkan oleh para pembaca karena banyak simbol-simbol yang terdapat di dalamnya yang susah dipahami dan tidak mudah ditafsirkan. Tetapi tetap saja banyak hal berharga dalam firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu ini. Sebab firman Tuhan selalu mengajar, mendidik, menuntun pada kebenaran. Oleh sebab itu Sobat Kristiani, bila kita menemukan bacaan dari kitab Wahyu, jangan abaikan. Bacalah dengan memohon tuntunan Tuhan, supaya kita menemukan kembali tujuan daripada penulisan buku ini, untuk menguatkan iman setiap orang percaya, untuk tetap setia juga dalam pertarungan iman di dunia ini, untuk kemudian mencapai kemenangan akhir, kemenangan bersama Tuhan kita Yesus Kristus dalam kedatangannya yang kedua kali. Dalam membaca kitab Wahyu, ada banyak hal penting yang kita akan pelajari. Tetapi paling tidak menurut saya ada 3 hal sebagai inti pokok yang terus-menerus akan menuntun kita untuk memahami kedalaman pesan dalam kitab Wahyu ini. Yang pertama yaitu kasih, kesetiaan, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Kasih, kesetiaan, kebenaran, dan keadilan Tuhan Allah Bapa bersama Tuhan kita Yesus Kristus berada di satu sisi. Sebab dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, masa depan pun berubah. Dengan kebangkitan itu, maka akan ada hari kedatangannya untuk yang kedua kali. Maka saya katakan masa depan itu berubah. Begitu besarnya kuasa kebangkitan, begitu besarnya dampak yang diberikan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saya sebutkan keadilan, kesetiaan, kebenaran, kasih Tuhan berada di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain ada kejahatan setan, kejahatan iblis, kejahatan dunia yang siap merongrong, yang siap menghancurkan orang-orang percaya, yang kekuatannya juga sungguh luar biasa, yang mana kuasa ini pada akhirnya akan dikalahkan, ditaklukkan oleh kuasa Tuhan Allah kita, dihukum. Kita masih melihat kuasa ini sepertinya merajalela, kuasa ini sepertinya begitu kuat merongrong iman setiap orang percaya. Kuasa ini begitu mengerikan, ingin menghancurkan setiap umat Tuhan. Tetapi bila kita setia, inti pokok dari kitab Wahyu ini, kita akan memperoleh mahkota kehidupan itu. Kekuatan ini dalam sisi yang kita sebutkan tadi ini, setan, ketidakadilan, ketidakbenaran, kuasa kejahatan di dunia ini, dan kuasa kejahatan yang merongrong dan menghancurkan iman orang percaya
akan dihukum pada waktunya, pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kapan waktu Tuhan, kapan hari Tuhan, itu akan datang. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan kapan hari itu. Tetapi kapanpun itu, engkau didapati tetap setia. Kita didapati tetap setia. Tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan jahat yang kita sebutkan di sisi yang tadi. Lalu di mana posisi kita? Posisi kita berada di tengah, di antara kasih, kekuatan, kesetiaan, kebenaran Tuhan dengan kekuasaan, kekuatan si jahat, si iblis itu. Kita berada di tengah. Kenapa saya sebutkan kita berada di tengah? Karena manusia itu ada yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, ada yang percaya, ada yang tetap setia dalam kebenaran. Tetapi ada juga yang berada dalam kelaliman, yang mencintai kejahatan, yang hidup dalam ketidakadilan, yang hidup dalam segala perkara-perkara yang tidak menyenangkan Tuhan, yang menyatukan dirinya dengan si jahat. Perlu kita ketahui, sobat Kristiani, bahwa si jahat tidak punya kuasa apapun di dalam diri kita, kepada diri kita. Kita telah menjadi milik Tuhan. Kita telah menyatu dengan Tuhan dalam kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi kitalah yang kemudian menyerahkan diri pada si jahat, sehingga si jahat itu memiliki kuasa atas kehidupan kita. Jika kita adalah orang yang benar, tetap setia, berada dalam perlindungan Tuhan, kita akan dapat mengalahkan kekuatan jahat itu. Manusia yang tidak setia dan mereka yang melakukan ketidakadilan, melakukan hal-hal yang jahat, pada akhirnya juga akan dihukum bersama dengan si jahat itu, bersama dengan kejahatan itu sendiri, akan ditaklukkan, akan dihukum. Sebab kita berbicara dalam pasal kita ini, ataupun dalam renungan kita ini, tentang malapetaka. Lalu apa pesan daripada nats ini kepada kita? Waktu masih ada. Hari Tuhan belum tiba. Tetapi membaca kengerian peristiwa yang akan terjadi di dalam hari Tuhan itu, di kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Bukankah itu seharusnya menuntun kita pada pertobatan? Bukankah itu sepatutnya kita renungkan untuk mengubah hidup kita, untuk berada tetap setia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam kebenaran, di dalam keadilan. Sekali lagi, waktu masih ada. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kita memahami dan meyakini kebenaran akan firman ini. Bertobatlah, atau tetaplah setia. Jika kita sudah menyimpang, bertobatlah. Tetapi jika kita masih tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan, tetap berada dalam iman yang teguh kepada Kristus Yesus Tuhan kita, tetaplah setia. Jangan berubah. Berdirilah teguh, sebab mahkota itu akan menjadi milik kita. Tuhan memberkati. Amin.